Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bisa Windy? Apa ya bisa kabar? mengganggu waktunya sebentar Bu Nova. Ya bisa. Gimana nih? Kemarin kok WA katanya mau ngobrol-ngobrol. Ada Iya, sesuatu hal kah? mau sharing-sharing tentang eh, keadaan siswa sekarang Bu Nova. Yang saya ajar itu kelas 7. Oh iya Pak Iya. Windy ini ngajarnya kelas 7 SMP ya Saya Pak ya? 78 ya 789 Bu Nova. Oh Kelas betul-betul. 7, kelas 8, kelas 9. Ya. Jadi tombolnya kan cuma satu. Cuma Oke, jadi Pak Windy ingin ngobrol-ngobrol tentang kondisi muridnya gitu ya, nanti ke depannya ya, gimana muridnya di sekolah. Terus karena iya. ini kan perbincangan kita tidak lama ya Pak ya, sekitar 10 menitan saja. Mungkin dari percakapan ini nanti yang kita lakukan, mungkin apa yang Pak Windy harapkan atau tujuan apa yang ingin Pak Windy capai dari akhir percakapan kita ini? Oh, ya. Saya menginginkan seperti ini Mbak. Jadi eh, prestasi anak itu jangan sampai nilainya itu kalau bisa itu dari rendah ke sedang ke naik. Jadi tiap semester itu naik seperti itu Mbak Nova. Oh ya, berarti prestasi anak itu bisa grafiknya naik ya Pak. Diharapkan Pak Windy Iya, memiliki kiat-kiatnya. Nanti setelah kita berbincang-bincang ini, Pak Windy menemukan bagaimana strategi untuk prestasi anak itu bisa meningkat. Betul begitu Pak? betul, betul sekali. Soalnya saya kan ngajarnya kelas 7, 8, 9, tidak Oke. tidak hanya satu tingkatan seperti itu. Ya, jadi Pak Windy secara tidak langsung tahu nggih perkembangannya dari kelas Betul. bawah, kelas tengah dan juga berikutnya secara berkesinambungan. Oke, di sini kan kita mau membicarakan prestasi anak. Mungkin sebelum lebih jauh ya Pak, mungkin Pak Windy bisa mengidentifikasi atau menyampaikan dulu kira-kira kondisi sekarang anak-anak di sekolah Pak Windy itu seperti apa sih kok Pak Windy tadi merasa ada prestasi yang perlu ditingkatkan atau pengen menaikkan grafiknya itu seperti apa coba saya coba ingin tahu. Seperti ini permasalahan yang terjadi saat ini. Itu saya kan mengajar kelas 7. Sekarang kan sudah semester 2. Saya sudah melakukan penilaian semester 2 kemarin itu. Ternyata setelah uh, saya amati, kemudian saya buktikan dengan hasil nilai mereka yang anak kelas 7 itu, ternyata semester 1 itu hasil belajar mereka itu berbeda dengan semester 2. Kalau semester 1 itu uh, mereka masih rata-rata KKM, kemudian di atas KKM. Kemudian di semester 2 ini jatuhnya 60 siswa itu 60% siswa itu jadi di bawah KKM untuk yang semester 2 seperti itu Oh, kasusnya. jadi kondisinya di semester 2 itu 60% siswanya Pak Windy Jadi, itu berada di bawah KKM ya. betul Eh, seperti itu Pak. dari kondisi itu sebenarnya yang Pak Windy harapkan itu yang seperti apa sih? Misal dari semester 1 ke semester 2 itu gambarannya yang harusnya idealnya Pak Windy harapkan itu yang bagaimana? Ya. Harusnya di semester 1 karena mereka sudah mendapatkan nilai yang baik, maksud saya lebih di atas KKM semua. Seharusnya semester 2 itu ya masih di atas KKM, kemudian nilai kognitif dan psikomotornya itu ya masih uh, tinggi. Misalnya kalau di semester 1 nilainya 78 di atas KKM, kemudian di semester 2 mereka bisa up sampai dengan 82, maka bahkan bisa lebih. Seperti itu yang saya harapkan. Oke, jadi Pak Windy berharapnya nilainya itu lebih baik lah ya daripada semester Betul. kemarin. Nah, kalau untuk target Pak Windy sendiri, misal dari semester 1 ke semester 2 itu persentase kenaikan siswa, prestasi siswa atau nilai siswa itu seberapa besar kalau dari targetnya Pak Windy sendiri? Kalau dari target saya sendiri seharusnya mereka itu ya 100% harus di atas KKM semua. Nah, kenyataan yang terjadi di lapangan ini malah lain, Bu Nova. Di semester 2 itu 60% siswa itu nilainya banyak yang di bawah KKM. Oh, Seperti gitu. itu. Hanya Jadi 60% itu di bawah KKM. Ya. harapannya 100%, tapi ini 60% ini malah di bawah KKM ya, Pak ya. Seperti itu, Kira-kira Bu Nova. kalau begitu kira-kira yang menyebabkan kondisi anak itu nilainya malah 60% di bawah KKM itu kalau Pak Windy amati mungkin apa ya penyebabnya atau ada faktor-faktor tertentu kah yang menyebabkan kondisi demikian? Saya rasa saya
sedikit memahami karakter murid saya, Bu. Ternyata seperti ini. Jadi di semester 1 itu pembelajarannya masih komando, jadi cuma arahan dari saya sendiri. Kemudian saya kasih contoh, kemudian mempraktekkan. Ternyata lama-lama mereka itu paling menjadi bosan. Akhirnya pembelajaran yang saya lakukan itu kadang menurut saya kurang variatif. Jadi mereka kadang bosan sehingga mempengaruhi hasil belajar mereka. Saya rasa seperti itu, Bu, Pak. Oke, jadi ini dari yang Pak Windy sampaikan tadi, Pak Windy itu pengajarannya secara garis besar itu memberikan contoh, demonstrasi, lalu anak-anak mempraktekkan, begitu terus ya Pak ya. Jadi di Iya, Bu. semester 2 mungkin anak-anak sudah merasa bosan sehingga agak menurun lah prestasinya. Jadi tadi nilainya bisa dibawa ke AKM. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kira-kira kalau Pak Windy berkaca dari hal tersebut, ada solusi enggak ya kira-kira yang akan Pak Windy lakukan biar tadi Pak Windy kan menarget 100% di semester 2 siswanya itu di atas KKM. Kira-kira Pak Windy Iya. punya pemikiran berdasarkan analisis tadi? Iya. Seperti ini, saya mungkin akan membuka kembali modul-modul saya, akan saya cermati kembali. Kemudian yang paling penting ini, Bu, ternyata anak-anak itu lebih suka menggunakan media. Jadi kemarin waktu saya menggunakan media, satu kali pertemuan itu ternyata antusias mereka bertambah. Mereka lebih senang, lebih aktif lagi. Jadi mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran, jadi menggunakan teknologi pembelajaran untuk pembelajaran PJOK ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Pak Windy akan mencoba melakukan menggunakan media ya yang berbasis teknologi atau IT. Nah, berarti rencana ke depannya nanti yang akan Pak Windy lakukan setelah proses percakapan coaching ini selesai, kira-kira apa Pak langkah yang akan Pak Windy lakukan? Ya, saya akan meminta arahan, kemudian nasihat dan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal ini. Kemudian yang paling penting, saya akan menemui Bu Cindy. Bu Cindy itu salah satu pengajar TIK di SMP 5 Jerojo. Mungkin saya ingin sharing tentang pembelajaran apa kira-kira yang cocok jika dikorelasikan dengan teknologi pembelajaran. Mungkin saya rasa Bu Cindy bisa membantu saya nantinya, Bu Nova. Oke, berarti dari ide yang Pak Windy munculkan, Bapak akan berkolaborasi ya Pak ya, dengan kepala Iya. sekolah dan juga dengan Bu Cindy. Jadi untuk membantu menyukseskan rencana Pak Windy perlu berkolaborasi dengan dua rekan tersebut, nggih, Bapak kepala sekolah dan Iya. rekan sejawat. Betul gitu Pak Windy? Ya, siap, seperti Ya. itu. Oke, Langkah jadi yang sudah karena tadi sudah menyadari ya Pak kondisi anak-anak, Pak Windy juga sudah menemukan nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Cindy dan Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira yang dapat Pak Windy simpulkan atau tarik garis besarnya dari percakapan kita dan yang akan Pak Windy lakukan ke depan kira-kira seperti apa ya Pak? seperti ini, ternyata hasil belajar siswa itu dari indikator yang tadinya semester 1 itu KKM-nya di atas KKM, kemudian di semester 2 itu turun 60% yang di bawah KKM siswanya. Ternyata mereka lebih senang menggunakan media karena tidak mungkin dia merasa tidak bosan. Karena sebelumnya mereka sangat bosan sekali mungkin dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Dan kemudian nanti yang bisa saya simpulkan juga kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya, dan yang paling penting dengan Bu Cindy tadi selaku pengajar TIK untuk membantu saya dalam memilih mana-mana modul ajar yang bisa dikorelasikan dengan pembelajaran TIK seperti itu, Nova. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Pak Windy
kolaborasi dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi itu saya rasa sangat luar biasa, apalagi biasanya kan mata pelajaran PJOK itu relatifnya kebanyakan di lapangan saja ya Pak, tanpa ada sentuhan teknologi. Nah ini nanti dengan ide yang Pak Windy cetuskan, semoga meningkatkan motivasi siswa sehingga prestasi belajarnya bisa meningkat lagi dan juga bisa nanti semakin hari semakin naik ke kelas 7, 8, 9 nilainya semakin bagus. Mungkin Pak Windy sudah dapat pencerahan ya Pak ya, sudah tidak resah lagi dengan hasil belajar muridnya. Ya, alhamdulillah. Berarti ada sedikit manfaat lah ya dari percakapan kita siang hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Windy sampaikan, Pak? Sementara itu saja Bu Nova cukup. Nanti kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan lagi mungkin kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, siap. Berarti kita rasa cukup ya Pak. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan, dan juga saya nanti kalau kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi, saya pengen lagi tahu gimana progres perkembangan murid-murid Pak Windy dan juga bagaimana inovasi yang Pak Windy lakukan di pembelajaran PJOK yang Pak Windy ajar. Gitu Terima saja kasih ya Pak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Windy. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Nova, ada apa? Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Ini mau sharing sedikit nih Pak. Iya. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu Nova, silakan. Jadi begini Pak, kemarin itu kan saya dan anak-anak itu berkegiatan. Ternyata ketika anak-anak membuat proposal dan surat undangan belum sesuai yang seharusnya. Dan setelah saya telisik itu ternyata kemampuan IT-nya anak-anak itu masih sangat rendah. Padahal kan mereka ibaratnya sudah jenjang SMA ya Pak. Jadi saya itu merasa sedikit sedih gitu Pak. Iya, seperti itu ya Bu Nova. Kemudian berarti tujuan Bu Nova menemui saya hari ini terkait dengan permasalahan bahwa anak-anak itu ternyata kemampuan TI-nya masih belum mahir, seperti itu ya Bu Nova? Iya betul Pak. Jadi kemarin itu kan cara pengetikannya saja mereka itu masih sangat awam, pembuatan bullet numbering, penomoran di surat sederhana saja itu mereka masih bingung. Kadang itu cuma manual nyontoh di Google, tapi ibaratnya belum untuk khalayak lah gitu. Jadi saya itu jadi bingung Pak, ini gimana ya? Seperti ini, karena ini percakapan singkat ya Bu Nova ya. Apa yang ingin Bu Nova dapatkan dari yang kita lakukan hari ini, sharing-sharing yang kita lakukan hari ini? Gini Pak, jadi setelah nanti ngobrol dengan Pak Windy itu saya berharap bisa menemukan pencerahan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan biar kemampuan IT anak itu lebih baik lah Pak. Jadi mereka dalam organisasi siswa intrasekolah itu ketika membuat administrasi persuratan dan lain-lain sebagainya itu sudah sesuai dengan ketentuan dan juga tata bahasa yang berlaku. Begitu Pak Windy. Oh iya. Kira-kira kondisi di sekolah Bu Nova itu seperti apa terkait dengan permasalahan Bu Nova? Jadi begini Pak, kebetulan siswa tadi itu kan yang membuat persuratan dan lain itu kan siswa kelas 10. Nah sedangkan mereka itu sebelumnya ketika di SMP itu masa era pandemi dulu Pak. Jadi kan kita tidak melakukan KBM, KBM-nya hanya daring. Nah ternyata dari KBM daring itu dampaknya luar biasa kepada anak-anak itu ketika melakukan mata pelajaran yang praktek khususnya ya seperti TI tadi itu jadi tidak praktek, hanya teori saja lah ibaratnya. Nah ketika di SMA kita sudah masuk masa luring, mereka mau menggunakan keterampilannya itu kan belum bisa. Ibaratnya kemarin baru tahu teorinya saja lah, sekarang mereka jadi seperti agak kedandapan, agak bingung. Juga paling membuatnya itu hanya sebisanya lah gitu Pak. Jadi yang terjadi itu. Karena mungkin tidak sering ya Bu Nova. Iya, tidak sering dan tidak ada kesempatan. Karena kalau di rumah kan mungkin mereka tidak punya fasilitas ya Pak untuk berlatih. Oh iya. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali adalah kira-kira solusi apa yang akan Bu Nova terapkan pada anak-anak yang tadi yang masih minim tentang pengetahuan tentang TIK. Bu
Bu Nova? Ya, saya kemarin jadi berpikir karena kan di sekolah kami sudah kurikulum merdeka, lah kebetulan itu ada mapel TIK, Pak. Jadi saya itu berpikir, oh mungkin dari mata pelajaran itu kita bisa mensisipkan keterampilan praktek karena kan pasti ada prakteknya. Jadi saya berpikir dari situ nanti kolaborasi dengan guru TIK dan juga secara bahasa biar disempurnakan dengan guru bahasa atau dengan ekstra jurnalistik. Kami kan juga ada ekstra jurnalistik. Jadi anak-anak itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang tersebut sehingga mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan gitu, Pak. Kemudian itu tadi kan solusinya. Kemudian untuk rencana dan strategi khusus yang nanti yang secara spesifik mungkin bisa diterapkan untuk anak-anak itu seperti apa, Bu Nova? Ya, jadi mungkin nanti setelah ini kebetulan saya juga ngajar TIK 1 kelas, Pak, di kelas 10. Jadi nanti saya akan langsung menerapkan di pembelajaran saya yang pertama mengenai basic-basic dasar kemampuan TI dan juga sedikit nanti berkolaborasi dengan guru TI yang lain di kelas 10 yang lain dan kelas 11 juga dengan guru bahasa Indonesia. Nanti saya mencoba ngobrol dengan beliau-beliau dan juga tentunya dukungan dengan Bapak Kepala Sekolah karena kami juga tentunya support kepala sekolah yang akan menentukan bagaimana langkah kami. Juga saya akan memanfaatkan laboratorium TIK, Pak, di ke sekolah kami. Itu kan ibaratnya jarang dipakai kemarin kalau tidak ada mapel TIK gitu, Pak. Oh iya, kan bisa diterapkan untuk mapel-mapel yang lain ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Okay. Kemudian dari coaching inti kita ya, dari sharing-sharing kita hari ini, bagaimana tindak lanjut Bu Nova? Kemudian yang saya ingin tahu lagi, siapa yang kira-kira bisa membantu secara efektif untuk pelaksanaan dari memfasihkan pembelajaran TIK di sekolah Bu Nova? Ya, jadi saya rasa yang bisa membantu saya itu ya rekan sesama guru, khususnya TIK, bahasa, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk tindak lanjutnya mungkin sesegera mungkin, Pak, saya akan langsung mengeksekusi di lapangan di pembelajaran terkait dengan kolaborasi dan juga implementasi tadi biar tujuannya itu nyata, tidak hanya ibaratnya kita menyampaikan materi saja, tapi yang benar-benar keterampilan yang dibutuhkan anak gitu, Pak, jadi yang akan saya lakukan. Gitu. Saya rasa saya sepakat dengan pendapat Bu Nova. Semangat terus ya Bu Nova. Kemudian kesimpulan dari sharing-sharing kita hari ini kira-kira apa ya Bu Nova? Jadi saya menyadari, Pak, ketika pembelajaran itu tanpa basisnya ada pelatihan keterampilan itu memang hasilnya tidak maksimal. Misalnya saja kan seperti saat pandemi tadi, jadi kemampuan IT anak itu belum mumpuni lah atau masih rendah lah. Jadi nanti ke depannya saya akan mencoba mengkolaborasikan berbagai keterampilan yang pembelajarannya itu berpusat pada murid. Jadi nanti saya akan lebih mengaktifkan kegiatan murid dalam pembelajaran baik TI dan juga kolaborasi di mapel lain. Gitu, Pak. Saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Nova. Semangat terus untuk memajukan pendidikan anak-anak, terutama di bidang TI. Mungkin sudah cukup. Ada lagi yang perlu diutarakan lagi, Bu Nova? Ya, Pak, sudah menemukan pencerahan saya, sudah terifresh kembali bagaimana meningkatkan kemampuan IT-nya anak-anak. Terima kasih Pak Windy tadi sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan saya bercerita ngalor ngidul. Tetap semangat ya Bu Nova ya. Terima kasih Pak Windy. Mungkin saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.